Ibadah penghiburan kita ini sekitar 5 menit lagi. Kita akan mulai menunggu Ibu Ike. Sudah ya, Ike. Bapak sambil ya, begitu. nanti ada upacara penutupannya. Oh iya. Ibu Ike ini ada urusan pelantikan beliau ini dilantik jadi apa saya kurang tahu. Ibadah dimulai sambil Ibu Ike ikut ini tuh ya. Atau kita tutup? Tahu juga dia. Maksudnya gitu ya. Oke. Saya minta waktu sekitar 3 penutupan aja. Oh iya, baik. Betul, selamat siang. Ibu Betty dan yang lain kan. Dewi masih karena ada tugas maksimal kita mulai yang ada waktu untuk kita. Ya silakan dari samping untuk bisa memimpin kita. Nanti Ibu Irma dan Bapak Vicky akan menyampaikan waktu untuk keluarga di tempat ini. Silakan. Kita mau menyampaikan terlebih dahulu bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam setiap hidup kita. Bahkan bagi keluarga di tempat ini, Bapa Engkau sungguh baik.
Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah kemurahan Tuhan bagi kami semua. Kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Kami percaya semua karena pimpinan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah singkat kami, ibadah beribadah dalam tangan Tuhan. Biar kami semua diberkati, khususnya keluarga yang ada di rumah ini Tuhan. Biar firman Allah terus memberi kekuatan, penghiburan kepada mereka semua. Terima kasih, kami serahkan acara kami dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, sebelum nanti kita akan dengar kata-kata dorongan atau kata bangunan dari Bapak Riki dan Ibu Irma. Nah, kita mau katakan bahwa Tuhan itu baik. Dan kalau saya ingat kesaksiannya Kak Ike, itu bagaimana melakukan sesuatu di di akhir-akhir gitu ya, membawa menyaksikan kasih Tuhan kepada Papi sehingga bisa terima Yesus, itu hal yang luar biasa. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
Ya, selamat siang, shalom semua. Ya, kalau setiap di acara ya, memang paling susah ngomong kabar ya. Coba aja kalau yang alami. Gitu. Jadi saya kadang suka bingung. Ya, suka bingung. Sebenarnya berduka cita atau bersuka cita. Mungkin berduka cita bagi orang yang tidak. Tapi orang yang telah pergi ke dia bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan berjanji bahwa dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang mengasihi dia. Bahkan di dalam Mazmur 116 ayat 15 dikatakan berharga kematian orang kasih. Jadi yang penting adalah bagaimana mengakhiri pertandingan ya sampai akhir hidupnya. Jadi sudah memelihara iman, kita percaya dia ada bersama Bapa di surga. Karena itu dalam kesempatan ini saya mewakili sidang jemaat dan seluruh keluarga bagi yang ditinggalkannya turut berbela-sungkawa dan kita jangan berputus harapan bahwa Kristus adalah jaminan keselamatan. Ya, Tuhan memberkati dan memberi kekuatan bagi yang ditinggalkan. Haleluya. Silakan. Untuk keluarga. Nah, saya juga waktu itu yang mereka pasti kelihatannya bertawa, ya nggak sehat. Ya itu cerita-cerita. Maka Tuhan punya rencana lain untuk Pak. Dan tapi mungkin sekarang sudah senang di sana, penyakitnya juga sudah disembuhkan. Kami dari keluarga Ponsel mengucapkan turut berduka cita, semoga keluarga diberi kekuatan. Terima kasih. Ya Tuhan, sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan, oh iya, Kak Ika dulu ya. Puji Tuhan. Yang terhormat Pak Theo, Bu Evita, seluruh staf dari BPDI Jumentek dan jemaat yang saya kasihi. Di sini kami bersama-sama keluarga sebagian karena Dewi masih ada pelayanan. Oh, udah ada, nggak apa-apa.
Ya, terima kasih sudah bergabung. Adik, satu lagi yang paling kecil kebetulan lagi kondisinya drop, jadi istirahat. Kebetulan juga sempat kemarin tuh dalam pekerjaannya kena agak sedikit fraktur di kaki, jadi harus pakai tongkat. Nah, kondisinya kemarin makin lama makin drop, jadi tadi dikerokin, jadi mohon maaf tidak bisa bergabung. Dan nomor 2 adik saya berlayar tetap pada waktu kami sakit, dan ada kapalnya mendekati, dia ketemu sama kurang lebih untuk peristiwanya sama Mami, hanya sempat ketemu bahwa kondisinya Papi nggak ada ya, lewat video call. Baik, selebihnya ada mantu juga, anak-anak. Mas Teguh ada ya? Ya. Betty ada, absen dulu. Jadi nomor ipar saya, Mas Putu, nomor 3 Putu. Coba berdiri dulu, mungkin yang ujungnya belum tahu. Jadi saya nomor 1, Bapak Ibu. Saya nomor 1 dari 5 bersaudara. Saya nomor 1, suami udah tahu ya. Itu anak 3, Agung biasa enggak? Terlambat, OTW, Agung nomor 1 sudah menikah dengan 2 anak perempuan, Keiko sama Ana. Pokoknya saya udah punya cucu dari Oma. Nomor 2 Budi. Nah, Budi sama Ruth yang kemarin bulan September baru menikah. Nah, ini dari ini Budi sama Ruth, atau nanti kapan ada. Nah, ya, coming soon. Nomor 3 siapa ya? Sweet Samuel. Ya, Samuel masih kuliah, baru kuliah di EF Fakultas Ekonomi UI. Ya, puji Tuhan. Kalau Budi udah bekerja, yang Agung juga sudah bekerja. Dia hari-hari tinggal di Tangerang. Kalau Budi di mana, Bud? Puri. Di Puri. Tapi kalau weekend kami kumpul bersama, dan apalagi ada momen-momen khusus pasti kami gabung, dan masing-masing punya peran. Di IT-nya dia, jadi ya kemarin seberapa usaha semaksimal mungkin kami, karena keluarga banyak yang tidak bisa hadir, ada juga di luar negeri, jadi mereka rindu banget, apalagi Papi pergi dalam kondisi mendadak begitu, jadi lewat Zoom, jadi bisa. Tentu ada. Oh sorry. Tadi yang nomor 2 adik saya dan yang berlayar, istrinya adalah Lola. Datang siapa? Della, Christine, iya. Ini, ya, udah. Della, Christine sini. Tepuk tangan. Nah, ini yang nomor 2, adik saya berlayar. Oh Dewi, sorry. Jadi Dewi ini nomor, kalau dihitung jadi nomor 4. Nah, si adik saya buat nomor 5. Mas Putu belum? Sorry. Aduh, ini kan jadi berantakan jadinya. Diulang lagi ya. Nomor 1 tadi saya udah. Baru soalnya nomor 1 tadi ya. Nomor 2 Lola. Adik. Anaknya 2. Nomor 3 Putu. Ya, istrinya Betty. Nah, ini dokter gigi juga di RS Polri. Anaknya Marcella. Ini FKG UI juga. Ya, jadi ada penerusnya. Ya, puji Tuhan. Ini anak cucu Papi Mami. Baik, selanjutnya Dewi ya. Dewi Charles ada. Hah? Ada yang salah? Oh enggak ya. Nah, ini jadi Dewi sini. Nah, Dewi suaminya Charles, anaknya namanya
Tepuk tangan. Ya, mereka beribadah di Lasere, GPD, Sere Ibu di Raharjo. Selanjutnya nomor 4, Nova, nomor 5. Yang adik saya masih sakit, masih istirahat. Sini Nova. Anya. Jadi adik saya paling kecil, adik Madi Prasetya, ini istrinya Nova, anaknya 2, ya. Anya dan Mas Yano. Jadi supaya sekali-sekali ketemu, mudah-mudahan ingat. Cukup ya, ada lagi nggak? Enggak ada yang laporan. Jadi puji Tuhan, inilah papi mami punya anak, cucu, mantu. Tadi kalau dibilang kalau lagi kedukaan susah ya. Kalau saya dua-duanya ada duka cita, tapi di balik itu ada sukacita. Saya mau cerita sedikit duka citanya, boleh Pak Teo sedikit ya kalau kasih gambaran. Ayah saya ini tanggal 25 Oktober, kita nggak pernah sangka bahwa beliau itu tiba-tiba drop ya. Itu hari Senin tanggal 25. Kami bawa ke IGD, namun di IGD tiba-tiba benar-benar saturasi turun dan kondisi harus akhirnya dibantu dengan pemasangan alat, sehingga beliau harus ada di ICU. Sampai beliau berpulang itu kami tidak bisa berkomunikasi secara 2 arah dengan baik. Sehingga hanya terbatas, kami sadar bahwa dia bisa mendengar dan masih bisa merespon walaupun dengan hanya reaksi-reaksi yang terbatas. Dan pada saat seperti itu, kami harapannya sebenarnya ada peluang papi untuk bisa recovery, bisa pulih. Terbukti dengan memakai ventilator sampai lepas ventilator sudah sempat, bahkan sudah pakai oksigen yang 10 liter sampai 4 liter, tahapannya tinggal selangkah lagi untuk bisa lepas semua. Bahkan di dalam rawat inap kami sudah diajarkan nanti perawatan karena dilakukan tracheostomi, itu dilakukan pembolongan di sini, itu sebenarnya peluang untuk memberikan kesempatan untuk peluang lebih besar untuk sembuh. Nah, cuman akhirnya saya ada, itu membuat kami itu yang harapannya seperti itu, kebayang bahwa aduh tiba-tiba harus pergi dalam waktu sekejap. Untuk diketahui ayah saya secara fisik sebenarnya bagus sekali. Dan yang pasti kami tidak bisa berkomunikasi banyak. Dan pada waktu hari Jumat tanggal berapa ya? Karena beliau meninggal tanggal 23. Tanggal 23 itu hari Rabu. Jumat sebelumnya kondisi udah semakin turun, bahkan saturasi 70 sampai 40. Di saat itu hati kami kebetulan kumpul semua, sudah nggak karuan rasanya melihat sosok papi udah biru. Harapan udah tidak ada lagi, jadi menangis saja. Menyerahkan sama Tuhan, ini gimana sebenarnya? Sampai akhirnya kita hanya bisa menyerah dan hanya bisa berdoa, menyanyikan pujian. Dan kita hanya saya di dekat pembaringan itu memeluk papi dan adik-adik pijat dan sebagainya. Sepanjang malam itu kejadian dari sore jam 6 kira sampai sepanjang malam, saya nggak tahu persis waktunya. Tiba-tiba papi bergerak, ini beneran bergerak atau mesin ventilator, karena dipasang ventilator ulang. Papi akhirnya bisa tangan, kaki bergerak. Tiba-tiba mukanya yang sudah mulai hitam, biru itu, biru pekat, mulai cerah lagi, mulai merah muda. Saya bilang, papi bergerak. Aku ada sukacita. Mulai, ada semangat. Nah, sampai akhirnya dokter dipanggil dan memang ada di situ juga. Sampai kondisi berjalan berhari-hari, kadang stabil, kadang turun dan sebagainya.
Terus akhirnya kita sadar bahwa kita harus mempersiapkan kondisi terburuk sekalipun. Kondisi terburuk di mana mungkin Papi tidak bisa bersama-sama lagi, sehingga kami membuat satu rencana. Ada banyak hal yang kita harus lakukan. Pertama, hati kami untuk menyiapkan Papi suatu saat tidak akan bersama-sama lagi. Satu sisi kewajiban kami sebagai anak, di saat Papi sebagai orang Bali, tentu ada hal-hal yang harus diurus pada saat Papi sudah mulai dengan pengenalan kepada Tuhan. Ada 3 bulan yang lalu dia sudah beribadah, sehingga kita harus mengikuti tradisi upacara pamitan, dan itu kami urus. Sampai itu Papi yang militer kami urus juga. Jadi artinya di dalam waktu beberapa hari ke depan sampai beliau nggak ada, banyak hal yang Papi siapkan buat kami semua, baik hati maupun apa yang kami bisa berikan yang terbaik anak-anak ini. Dan puji Tuhan, di saat akhirnya Papi pergi, kami sudah lebih siap. Akan semua urusan begitu banyak bantuan dan respons, kami tidak banyak lagi berpikir dan menghabiskan energi tidak perlu, sehingga kami harus fokus sama Papi sampai Papi akhirnya pergi. Itu sebagai anak kami. Satu sisi Pak Mami udah pergi, itu pun masih rasa kehilangan, meskipun kami tahu Mami sudah ada di surga. Karena tiba-tiba Papi pergi, tentu itu bukan cinta, tidak mungkin kami terus paksakan itu, walaupun kami harus sadar bahwa di balik itu ada sukacita. Sukacita itu yang membangun kami untuk ada hal-hal yang kami tidak pikir dan tidak masuk akal rasanya. Hari Senin Papi kejadian, hari Minggu kami kan setiap hari Minggu itu datang ke tempat Mami. Setelah rutinnya itu pagi itu Papi ibadah, pulang sore istirahat sebentar, nanti sorean itu menjelang kondisi udah nggak panas kami sama-sama ke tempat Mami. Nah, setelah itu kita pulang makan, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Ada pembicaraan yang Papi sampaikan. Papi bangga sama anak-anak Papi. Kalian begitu kompak, selalu berusaha untuk kunjungi Mami. Koordinasi yang bagus, kalian disiplin kalau nggak bisa. Dan kan Papi senang lihat terus kita bisa sama-sama seperti Papi. Bagaimana dengan Papi? Kalau Papi pergi, misalnya harus ada di Bali, Papi nggak ada. Papi nggak mau repotin kan? Biarin Papi nanti sama-sama Mami aja di sini. Saya bilang, iya Pi, nanti Papi kan masih sehat, nggak pernah ada cerita Papi itu secepat itu harus. Kalau Papi hari Minggu itu tidak bilang. Tapi memang beberapa minggu belakangan memang Papi juga bilang, Papi di sini aja sama Mami. Dan kami juga bilang, Papi kita juga nggak mau Papi jadi bakar dan sebagainya. Sehingga ditegaskan lagi pada hari Minggu, Papi mau sama Mami. Sehingga pada waktu hari Senin yang kita nggak pernah pikir deh, Papi tidak bisa bicara, Papi udah menyatakan itu yang menjadi akhirnya pemikiran kita. Kita siapkan Papi tidak di kuburan di mana yang disediakan oleh pemerintah, tetapi biarlah sesuai dengan permintaan Papi, ya sama-sama dengan Mami. Sampai akhirnya kita juga mencari tahu apakah boleh ada di situ, ditumpuk. Dan puji Tuhan semua berjalan baik, peraturan 3 tahun baru boleh ditumpuk. Papi sama Mami berselang 3 tahun begitu. Jadi artinya apa? Papi sama Mami akhirnya bisa secara resmi legal ada di peristirahatan dan di tempat yang sama.
Sehingga setelah itu kami koordinasi dan harus dibongkar karena harus didalami Pak. Kami harus dipersiapkan betul. Sehingga itu pun sampai akhirnya berjalan dengan baik. Saya pikir suatu kerjaan Tuhan yang luar biasa. Sampai nanti nisan pun kan tadi dibilang Pak, nanti sama-sama. Sehingga kemarin kami datang sana, di situ akan berpulang ke rumah Bapa di surga. Kalau Papi tidak mengambil keputusan, tentu tidak akan mungkin ada kata-kata itu kesal. Jadi itulah sukacita kami di balik sukacita kehilangan orang. Tapi puji Tuhan, Papi mengambil keputusan dan Tuhan izinkan Papi. Tuhan izinkan Papi itu merespon buka hati. Sampai pada waktu Papi hari Senin itu serangan sore masih ngobrol-ngobrol. Iya Papi. Sepertinya tidak ada yang ragu-ragu lagi. Jadi disitulah kami yakin bahwa Papi sudah selamat dan sudah menjadi bagian dari kerajaan surga. Saya kira itu mungkin bisa menjadi kekuatan kami di balik sukacita, ada sukacita, sehingga kami merasa puas. Kami tidak akan pernah berpikir ada satu hal bahwa saya ini pensiun bulan November. Sebelum Papi sakit, saya sudah bilang, Papi aku pensiun, aku punya ada waktu lebih banyak nanti aku dampingi, temani Papi di sini. Ayah saya ini hanya sendiri di sini di rumah ini, hanya dengan pembantu. Walaupun kita datang seminggu bisa berapa kali, tapi pada saat pulang akhirnya dengan kesendirian. Dari semua itu Papi, pas akhirnya sakit, akhirnya saya merenung kenapa Papi tidak kasih kesempatan saya untuk temani Papi. Terus saya baru mendapatkan jawaban. Karena Papi tidak perlu ditemani. Karena dia sudah sama-sama Mami ada di sana. Sehingga saya dan adik-adik saya dengan waktu yang lebih banyak saya bisa bersama-sama adik dan mungkin ada pekerjaan-pekerjaan dan tugas lain yang dipercayakan. Jadi itu Bapak Ibu, Bu Evita mudah-mudahan bisa memberikan sekilas gambaran mungkin lebih utuh bagaimana karya Tuhan. Saya pikir bukan suatu kebetulan dan Tuhan sayang sama kami. Doa Mami dari dulu bahwa Mami sangat rindu untuk Mami bisa bersama-sama. Dan itu terjawab di akhir daripada kondisi akhir hayat. Dan ini sangat berat sebenarnya yang Papi lakukan karena menjadi ada sebagai anak laki-laki pertama sulit Papi. Namun dari apa yang dilihat dari anak-anaknya begitu bersama-sama, begitu nyaman, begitu ya apa yang dipandang Papi adalah baik, sehingga dia dengan satu Papi itu semua itu sangat pakai logika dia, dan jadi susah sebenarnya. Jadi disiplin orangnya sih kuat, semangat, sampai kalau dilihat juga dengan prosesnya dia. Dokter dan perawat itu agak luar biasa Pak. Drop naik lagi, drop sampai beberapa kali jatuh bangun. Sampai akhirnya ya mungkin punya Papi juga menyiapkan kami hati kami. Dan itu Papi pada saat akhir itu sudah banyak iya tidak lagi banyak argumen. Saya kira itu Pak Tio, Bu Evita dan saudara-saudara sekalian, terima kasih. Jadi juga saya pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kehadiran untuk memberikan penghiburan, dorongan, kekuatan jauh-jauh dari ujung Menteng. Dan kemarin upacara militer maupun ibadah yang kebetulan dilayani GPDI sore, karena Papi juga beribadah di sana. Biasanya Papi itu sampai nunggu ibadah jam 10, jam 4 dia udah mandi. Terus ini Pak, kalau kita yang paksa nggak mungkin kan seperti itu.
Artinya hatinya memang sudah menyerahkan semua itu. Dan dia mau bersama-sama dengan mami dan bersama anak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Sebelum kita mengambil firman, mari kita katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Saatnya nanti sudah berdaya. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Mari kita kasih Tuhan. Yang saatnya nanti sudah berdaya. Ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti sudah berdaya. Ini sudah jadi berkat. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, Kau masih berikan kesempatan kepada kami untuk melakukan bagian kami Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga Tuhan bersyukur bisa bersama-sama berbagi rasa dengan keluarga. Mama Bapak aku Putra, terima kasih Tuhan. Kau mendengar kesaksian. Oh Tuhan, dari Ibu Ika, bagaimana kami Tuhan telah mengumpulkan mereka, membangun keluarga ini mengerti masalah yang kritis Tuhan. Untuk kami boleh melihat kasih anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan telah berikan bagi keluarga ini, dan secara khusus bagi Bapak Akla almarhum Tuhan, telah beri kesempatan untuk yang kami keputusan untuk melangkah Tuhan percaya kepada kita. Terima kasih untuk semua kesempatan yang Engkau telah berikan. Biarlah siang hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh meneguhkan kami semua. Firman-Mu menguatkan, menghibur keluarga Tuhan yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Akla. Terima kasih Bapak di surga. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik. Terima
Jadi shalom Bapak Ibu. Sementara Ibu ikut bersakti, saya menangkap kesan bagaimana pertama-tama ini panggilnya ini Mami Arke, jadi kebiasaan Mami Arke, atau itu siapa saja. Saya ingat tahun 2010 itu saya dan Ibu Edita beberapa jemaat Tujuh sempat kita ada ziarah ke Yerusalem. Dan itu merupakan satu kerinduan ya, terutama dari Mami Arke, supaya suaminya mengenal Tuhan. Ya, Ibu Ika dengan berkat Tuhan bisa bawa kedua orang tua pergi jalan ke Yerusalem. Dan saya melihat begini ya, Ibu Ika hampir saja tidak bisa berangkat. Kenapa? Karena berapa hari sebelumnya itu beliau kena apa? Kena tipes, masuk rumah sakit, bidalnya tipes. Jadi beliau ini berangkat ke Israel itu. Berangkatnya dari rumah sakit. Jadi itu kebetulan ya. Iya. Nah, dari situ saya melihat bagaimana perjuangan untuk membawa satu jiwa itu mengenal Tuhan. Dari doa, mengajar, upaya dari sisi ke, kemudian juga seluruh anak-anak yang merindukan di pagi saat ini benar-benar bisa kenal Tuhan. Ya. Jadi selama hampir 2 minggu saya sama Ibu Evita juga ambil kesempatan untuk bisa berbicara sama Pak Arke, bisa bersaksi sama beliau. Tapi ya seperti Ibu juga tadi sampaikan, beliau sangat kuat berpegang kepada logikanya, begitu ya. Jadi seperti benar, cuma Tuhan yang ya. Nah, kemudian saya juga cerita bagaimana perjuangan di ruang ICU. Saya juga tidak tahu mau bilang karena komunikasi cuma satu. Tapi dari berbagai upaya, dari berbagai sampai tadi, sampai Papi Arke itu, Pak Arke, itu meminta nanti sama-sama dengan Mami itu merupakan bahasa isyarat. Ya. Jadi biarlah itu rahasia daripada Tuhan bagi keluarga. Sangat yakin bahwa Bapak Arke sudah bersama-sama dengan Mami Arke, sudah bersama-sama di rumah Bapak setelah umumnya. Apa yang kita bisa belajar? Saya melihat harga untuk membawa jiwa itu. Ya. Jadi kita semua jadi nggak tahu. Orang tua kita semua sudah. Itu pelajarannya. Kita mau kalau ada sanak famili yang belum kenal Tuhan, ini waktu supaya jangan kita menyesalkan terlalu di akhir ya, di awal. Di awal katanya pendaftaran. Ada satu jiwa. Itu intens. Saya rasa bagian ini yang saya mau angkat, yang saya apresiasi. Perjuangan dari anak-anak semua. Membawa
pasti untuk mengenal. Ya, biar spirit ini juga boleh dirasakan oleh anak-anak semua dan kita semua juga. Lalu saya berpikir apa yang saya mau sampaikan pada siang hari ini, yaitu sebuah momen kritis. Saya coba tarik di Alkitab. Momen kritis. Bagaimana Tuhan itu sanggup mengerjakan sesuatu di saat yang sangat kritis sekali. Sehingga orang ini yang sebetulnya tak ada harap. Akhirnya beroleh kesempatan untuk bahkan bersama-sama dengan Yesus ke Firdaus. Siapa itu, saudara? Kita tahu salah satu penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Itu momen kritis. Momen kritis ini dicatat di dalam Alkitab. Ya, bagi saya itu memberi pelajaran. Pertama, sampai detik terakhir kehidupan manusia, nah, cinta Tuhan yang begitu besar, Tuhan masih mau kasih kesempatan orang itu diselamatkan. Ya. Sampai titik yang paling kritis. Itu penjahat kan sudah pada jam itu, saudara, penjahat itu sudah lemah sekali. Sudah tidak berdaya. Ya, kalau kita baca di Alkitab, mungkin ya bacanya lancar-lancar saja. Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau nanti datang sebagai raja. Tapi saya percaya tidak seperti itu caranya ngomong. Mungkin dengan terbata-bata, dengan perasaan yang bagaimana. Yang di momen kritis itu, heran saudara, Tuhan itu bisa menyingkapkan kepada penjahat itu bahwa dia adalah Mesias, Raja yang akan datang. Di situasi yang tidak ada doa yang bagaimana, nggak ada puji-pujian yang begitu hebat. Yang ada adalah suasana yang mengerikan. Nah, mungkin justru suasana yang mengerikan. Nggak ada pujian, nggak ada suasana rohani, tidak ada suasana dukungan dari orang, tidak ada semua itu, sudah. Tapi di momen itu, saya melihat begitu besarnya kasih Tuhan kepada manusia, sehingga dia masih memberi kesempatan. Melalui apa, sudah? Respon-responnya, kasihnya, kata-katanya yang begitu luar biasa itu. Sehingga penjahat yang satu ini merasa betul lah apa yang jadi ejekan orang-orang Yahudi itu. Justru benarlah kata-kata ejekan ini. Kata-kata ejekan ini, kalau engkau sungguh Mesias, anak Allah, turun dong, tolong dirimu sendiri, lalu tolong kami, tolong yang lain. Orang lain kamu tolong, masa dirimu sendiri kamu nggak bisa tolong. Nah, respon Tuhan Yesus ternyata ditangkap oleh salah satu penjahat bahwa apa yang diolok-olokkan kepada Yesus justru itu satu kebenaran. Disitulah terbuka mata hati daripada penjahat itu. Dan dia mulai mengajukan kepada Yesus. Ingatlah akan aku. Kalau engkau nanti datang sebagai raja, dia beroleh iman. Di situasi tidak ada pujian, tidak ada doa, tidak ada dukungan orang lain. Benar-benar sendiri dengan Yesus. Kalaupun ada orang lain, itu momen dia sendiri dengan Yesus. Apakah momen itu yang Pak Arta alami di situasi yang saya sama Ibu Evita sempat juga sekali menjenguk ke ruang ICU itu. Berdoa, mencoba berdoa di dekat telinga. Saya berdoa sebisa.
Dan di balik itu semua saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau melihat momen kritisnya, ya, di detik yang paling menentukan untuk posisi orang ada dalam kekekalan, Tuhan itu masih membuka kesempatan. Dan itu saya percaya, itu yang Tuhan berikan kepada Pak. Caranya bagaimana? Salah satunya, menggerakkan anak-anak untuk berjuang begitu rupa. Ngotot. Ya Tuhan itu nggak bisa dipengaruhi oleh apapun. Satu hal, kasihnya pada kita, rencananya yang ada. Itu yang membuat dia selalu memberi semua. Saya percaya doa daripada anak-anak. Saya tidak tahu. Itu Tuhanlah yang paling penting. Dan dari isyarat-isyarat itu, yang saya hanya bisa menemukan bersukacita, di balik sukacita, bersukacita. Tapi harus dalam momen kritisnya, disitulah Yesus telah menyatakan diri kepada Bapa. Yang kedua, dalam situasi itu Tuhan sepertinya yang tidak menunjukkan gini, Pak Arthur kemudian saya pulih lalu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bisa dalam tanda kutip menjadi sebuah hal yang bisa membuat kita jadi berbangga diri atau menjadi wah ini karena doa anak-anak sebagainya. Jadi yang kedua ada rahasia di dalam selamat. Sehingga akhirnya hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan. Yang sudah katakan. Yang ketiga, untuk bagi kita sekarang. Kalau membaca Ayub pasal 14, ayatnya yang saya katakan, Ayub 14 ayat 1, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya, dan penuh kegelisahan. Manusia yang lahir dari perempuan, lahir dengan mewarisi dosa, mewarisi tabiat yang sudah rusak, dikatakan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Saya bandingkan dengan Mazmur, pasalnya yang ke-39, ayatnya yang kelima. Ini merupakan doa juga daripada Daud, kalau tadi dari Ayub, ini dari Daud. Di dalam Mazmur 39 ayat 5, katakan, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa panahnya aku. Sungguh hanya beberapa telempak saja kau tentukan umur. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang ya setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Saudara, saya garis bawahi soal umur. Beritahukanlah kapan ajalmu, ya supaya aku tahu betapa fananya aku. Nah, tentu Tuhan tidak pernah beritahu sama kita umur kita sampai kapan. Tapi Tuhan beritahu melalui siapa? Melalui orang-orang yang Tuhan panggil. Daud itu kalau kita lihat di Alkitab, dia sampai umur nggak terlalu panjang, hanya 70. Pak Arke mungkin lebih, 83. Terakhir ketemu Bapak Arke, masih bisa dialog itu, waktu beliau sama rombongan datang ke Ujung Menteng. Pas saya ulang tahun, saudara. Ya, Pak Arke, semua anak-anak, cucu-cucu. Ya nggak semua ya, dibanding untuk ya datang mengunjungi saya 83 ya tahun 70. Nah, fana itu saudara tidak diukur oleh berapa panjangnya,
Fana itu diukurnya, saudara, kalau pengertian saya. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Jadi akhirnya kita mau hidup berapapun sebetulnya yang fana. Singkat saja. Ya. Jadi mari kita belajar dari momen-momen yang begitu dramatis dari almarhum Bapak Argo ini. Dalam konteks anak-anak berjuang begitu, perlu kita melihat ya. Dan masih ada istri, lihat istrinya, kan nggak akan terus bersama-sama. Istri lihat suaminya, orang tua lihat anak, anak lihat orang. Semuanya itu fana ya. Sebentar, ya. Mari kita gunakan waktu yang sebentar itu saling mengasihi. Bisa katakan amin? Itu aja, saling mengasihi. Dalam momen Pak Arthur sudah dipanggil oleh Tuhan. Menjadi momen anak-anak lebih saling mengasihi. Ipar sama ipar saling mengasihi. Cucu sama opa-omanya dan sebaliknya saling mengasihi. Ya sudah itu aja, mari kita saling mengasihi. Praktek di rumah kita. Ya, karena kita begitu panas. Sebentar. Nggak diukur 70-80. Tapi diukur karena kita sudah jatuh dalam dosa, kita pasti akan mati. Berapapun umur kita. Itu sebetulnya singkat saja. Ya, ini kalau Pak Arthur sudah pergi begini, pasti rasa sepi ini. Singkat. Sepi. Saya dulu berpikir, saya pengen papa mama saya mau ramatin. Ya. Mama udah duluan. Udah saya pikir adik saya yang sakit itu, kita harus cuci darah itu, saya mau ramatin lah bareng papa saya. Tapi adik saya bersikeras, enggak, aku di Semarang kan. Karena perawatan semua dilaksanakan di Semarang. Enggak berapa lama adik saya, mama saya itu bulan November, adik saya Januari. Kurang dari 3 bulan. Nah itu adik saya meninggal dari orang kali apa. Karena saya sudah minta, ayo kamu ke Jakarta. Saya mau rawatin ke papa mama dan adik saya ini. Ya. Tapi nggak ada kesempatan. Ya. Saya masih ingat adegan dia menangisi mama di peti mati. Nangis. Nggak sampai 3 bulan, adik saya ini dipanggil oleh itu. Sempat datang ke Jakarta seperti pamitan. Pulang. Itu saya punya rasa menyesal. Terus papa saya itu nggak mau juga ke Jakarta, nggak mau. Gitu ya. Karena sudah pesen tanah kuburan di sebelah kuburan mama saya. Pokoknya nanti sebentar lagi papa bisa mati. Paling 5 bulan ketemu. Ya. Akhirnya setelah itu, akhirnya papa saya mau. Nggak tahu sudah tinggal bersama saya sekitar 7-8 tahun. Kata dia 5 bulan lagi mungkin papa udah pergi. Sekarang bulan lalu juga ibu ke pensiun, papa saya usianya 90 tahun. Ya alami mujizat, pengaturannya itu seperti nggak berasa lagi, udah bisa jalan, jalannya lancar. Jadi sekarang gunakan waktu. Kadang-kadang saya lagi kerja kalau di kantor, dengan papa saya kesian. Entah bagaimana, kadang-kadang saya dari rumah saja lah temuin saya punya pak. Maka saudara kita gunakan waktu untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, belajar dari apa yang keluarga ini alami. Kita saling mengasihi, ya,
yang jiwa-jiwa itu akan lihat hidup kita dan mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan. Kita bangkit berdiri sekarang, kita berterima kasih. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila sakit hati ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah semua. Oh, hidup ini untuk melayani Tuhan. Oh, jangan sia-siakan kemuliaan Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih Tuhan. Ya benar, bila sakit hati ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih Tuhan. Ya bila sakit hati ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Bila sakit hati ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Pujian permohonan kami, selagi Engkau masih beri kekuatan, berikan waktu, tolong kami untuk jadi berkat di rumah kami masing-masing. Sebelum jadi berkat kepada banyak orang, suami jadi berkat bagi istri bagi suami orang, anak bagi orang tua, keluarga bagi keluarga yang lain. Terima kasih Tuhan, karena ada waktunya kami sementara dipisahkan supaya kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Belajar dari apa yang dialami oleh keluarga di tempat ini, bagaimana mereka berjuang bergumul untuk seorang ayah agar boleh mengenal Engkau. Kami tahu betapa berharganya waktu untuk bersama-sama dengan keluarga. Betapa berharganya masih ada ayah, masih ada ibu, masih ada sanak saudara kami yang lain. Ajar kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Ajar kami. Sebab hidup ini begitu singkat. Karena kami yang sudah jatuh dalam dosa ini, pada akhirnya hanya memerlukan pengorbanan saja untuk bisa selamat. Terima kasih untuk keselamatan itu. Dan Tuhan Tuhan hamba-Mu bagi Ibu Ika sekeluarga, bahkan adik-adik semua, adik ipar, cucu-cucu semuanya pun, keluarga besar dari Bapak Arta Putra. Hamba berdoa biarlah spirit kebersamaan, kasih mereka satu dengan yang lain makin ditambah-tambahkan. Dengan papi maminya sudah dipanggil oleh Tuhan, mereka menjadi keluarga yang mereka sadar mereka mewarisi sesuatu yang berharga dari papi mami yang mereka kasih. Warisan itu diberikan juga, dibagikan kepada orang. Terima kasih untuk jam ibadah yang singkat ini. Kasih karunia-Mu berlimpah bagi setiap kami. Apapun yang kami hadapi, setiap kami yang ada dalam ruangan ini yang menghadapi situasi sulit,
Tuhan, Engkau memberikan sukacita dalam pengharapan, kesabaran dalam kesesakan, juga ketekunan di baunya di mana taruh tuh? Supaya kita semuanya mempermuliakan nama Tuhan ketika beban-beban, ketika pencobaan, ketika halangan rintangan dalam hidup ini akhirnya dapat teratasi. Nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kau terus tercurah bagi keluarga besar yang lain yang tidak bisa hadir pada siang hari ini di tempat. Kami mengakhiri ibadah penghiburan ini dan kami naikkan segala doa kami, syukur kami hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya diberkati berkata, amin. Mohon maaf nih, satu kesempatan lagi. Nah, sambil nunggu Eko sih. Eko sama anak datang. Mana tempatnya? Meetingnya di Jakarta. Ngapain? Pacarannya papi, opa. Sembayangin. Nenek tak pernah? Udah mungkin. Dalam pujian ini kekuatan buat kami dan Itu tante saya papi mami sudah bahagia di surga. main gitar. Hanya. Menjauhi rambut Si Jasin. Makin mute-nya. akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau berikan tentangku, tak terselangi bagiku. Sungguh indah. Aku dapat pergi menjauhi rambut yang seperti sahabat, dan kau dekat akan seluruh pengabdianku, tak bisa
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ya, ibadah kita sudah selesai. Jam berapa, Pak? Jam 4 ya. Terima kasih banyak. Cuma untuk Menteng sudah meluangkan waktu untuk datang jauh-jauh. Saya sangat berterima kasih. Dan mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan waktu yang sangat singkat itu kita mau pakai dengan baik dan bijaksana. Karena saya juga bilang sama Papi waktu Papi saya nanti percaya sama Tuhan Yesus, ya percaya sama Tuhan. Papi bilang Tuhan siapa yang pasti? Tapi kita nggak punya waktu banyak, saya nggak tahu bisa bicara begitu. Tapi sama Tuhan Yesus, hanya Dia adalah jalan keselamatan dan hidup ada di firman Tuhan. Iya, begitu. Ya, begitu. Tapi saya yakin saat saya keterbatasan, saat Papi sakit, Tuhan yang bicara. Karena Papi waktu sakit itu masalahnya Papi itu sakit pas hari Senin pagi. Apa yang dia lakukan adalah dia bilang Tuhan tolong saya. Itu kata-kata bukan kalau dari sana nggak mungkin ada itu. Setiap kali Tuhan tolong saya. Pasti ada mujizat. Dia bilang begitu. Jadi itu yang saya yakin bahwa Papi sudah menerima. Bukan suatu saya senang puas gitu, tapi Papi sudah ada dalam Tuhan. Baik, itu saja. Terima kasih. Mungkin ada yang sudah disediakan. Nanti kapan lagi ke sini, Pak? Ayo, Bapak, ayo. Kami dengan senang hati kalau berkenan. Itu Bapak. Coba lewat tol kan gampang.
diundang. Oh, siap, diundang selalu. Tapi senang sekali kok, gitu. Ya, terima kasih. Selamat siang, teman-teman. Pak, masih ada waktu loh, Pak. Jadi, Ronaldo. tapi sebenarnya tadinya mau adik-adik, mau ada yang mau apa? Udah ya. Hari ini mau ini. Ambil sandal. Salah satu yang profesi spesialis konsultasi bukan profesi salah satu